Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutatul Asmiyah dengan NIM 246151091 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tema yang ada di dalam mata kuliah akhlak tasawuf, yaitu akhlak dalam keluarga. Nah, artikel yang saya pilih yaitu pendidikan akhlak dalam lingkungan keluarga menurut Imam Al-Ghazali. Nah, biodata singkat dari artikel yang saya pilih yaitu artikel ini berjudul Pendidikan Akhlak dalam Lingkungan Keluarga menurut Imam Al-Ghazali. Artikel ini ditulis oleh Soleh dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Negeri Riau. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Al-Thariqah volume 1 nomor 2 pada bulan Juni 2016. Jadi, akhlak itu merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Baik buruknya seseorang seringkali dinilai dari akhlaknya. Saat ini, berbagai masalah moral seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan menurunnya sopan santun menjadi tantangan bagi generasi muda. Nah, oleh karena itu, pendidikan akhlak perlu ditanamkan sejak dini, terutama dalam lingkungan keluarga. Menurut Imam Al-Ghazali, keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam membentuk karakter anak karena sebagian besar waktu anak dihabiskan bersama keluarganya. Siapa sih Imam Al-Ghazali itu? Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus, Persia atau sekarang disebut dengan Iran. Pada tahun 1058 Masehi, beliau dikenal sebagai ulama besar yang memiliki banyak pemikiran dalam bidang pendidikan, akhlak, filsafat, dan tasawuf. Salah satu karya terkenalnya yaitu Ihya Ulumuddin. Nah, pentingnya keluarga dalam pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk kepribadian anak. Seorang anak lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Orang tua memiliki peran besar dalam menentukan perkembangan akhlaknya. Karena itu, ayah dan ibu harus memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keluarga harus memberikan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan kepada anak agar anak merasa aman dan mampu berkembang secara optimal. Nah, akhlak ini bisa dibentuk melalui pendidikan. Menurut Imam Al-Ghazali, ia menolak anggapan bahwa akhlak seseorang tidak bisa diubah. Beliau menjelaskan bahwa akhlak dapat dibentuk melalui pendidikan, latihan, dan pembiasaan yang dilakukan secara menerus. Jika anak dibiasakan melakukan perbuatan baik sejak kecil, maka kebiasaan tersebut akan menjadi bagian dari kepribadiannya ketika dewasa. Oleh karena itu, pendidikan akhlak harus dilakukan secara konsisten sejak anak usia dini. Ada 6 cara membentuk akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Nah, beberapa cara dapat dilakukan orang tua untuk membentuk akhlak-akhlak. Yaitu yang pertama ada memberikan teladan yang baik, yang kedua ada membiasakan anak melakukan perilaku positif, yang ketiga mengawasi pergaulan anak, yang keempat memberikan pendidikan agama sejak dini, yang kelima mengajarkan kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab, dan yang keenam memberikan penghargaan dan hukuman secara bijaksana ketika diperlukan. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagian besar pembelajaran anak terjadi melalui peniruan. Karena itu, perilaku orang tua akan sangat mempengaruhi karakter anak ke depannya. Jadi, relevansi dengan kehidupan saat ini, yaitu pemikiran Imam Al-Ghazali masih sangat relevan di era modern. Di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, keluarga tetap menjadi benteng utama dalam menjaga akhlak anak. Orang tua tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga harus mendampingi, mengawasi, dan membersamai pendidikan moral kepada anak-anaknya. Jadi, berdasarkan artikel yang telah kita bahas, yaitu yang berjudul Pendidikan Akhlak dalam Lingkungan Keluarga menurut Imam Al-Ghazali, dapat kita simpulkan bahwa
Pendidikan akhlak merupakan fondasi utama dalam kehidupan manusia. Keluarga menjadi lingkungan yang paling berpengaruh dalam pembentukan akhlak anak, karena di sanalah anak pertama kali belajar tentang nilai, sikap, dan perilaku. Akhlak yang baik tidak muncul secara otomatis, tetapi harus dibentuk melalui pendidikan, keteladanan, pembiasaan, serta pengawasan dari orang tua. Oleh sebab itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan saya mengenai pendidikan akhlak dalam lingkungan keluarga menurut Imam Al-Ghazali. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.